Haleluya. Berilah pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, percayalah kepada Allah dan jalan kepadaku. Di tempat Bapakku banyak tempat. Kemudian datanglah kepada Yesus orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang punya saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan turunan bagi saudara-saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunannya. Maka yang kedua mengakhiri dia, tapi juga mati tak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, apakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus pada mereka, kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidaklah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang Semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini kita dengar bahwa Yesus menjawab orang-orang Saduki, orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan. Yesus menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup. Maka bagi Tuhan, kehidupan Anda dan saya tidak pernah sia-sia. Ingat bahwa kehidupan Anda, saya, walaupun banyak persoalan macam-macam, ingat, Tuhan tidak pernah menganggap kehidupan kita tidak bermakna. Dan Allah selalu memberikan harapan ketika kita punya banyak masalah, ketika kita sakit, ketika keluarga kita sedang berantakan, bahkan ketika ekonomi kita sedang jatuh. Ketika kita punya masalah, keluarga kita berantakan, yang terjadi apa? Harapan kita sepertinya sudah mati. Coba orang sedang putus cinta,
berantem sama pacarnya saja itu bisa semuanya itu serba salah kan, betul nggak Meli? Meli itu ya Meli, benar kan? Mau masak itu malah bukannya pakai minyak tanah akhirnya bisa. Kenapa? Tidak pernah merasakan bagaimana kalau ada masalah semuanya itu seperti mati. Nah itu. Maka dikatakan kan, kalau namanya pria itu jangan pernah membantah wanita, pasti kalah. Dijawab apapun pasti ada jawaban terus itu. Lebih baik mengalah. Bener kan? Paling-paling minta maaf itu tuntutannya gampang, jalani saja, minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf itu panjang, setahun juga akan ngomong terus gitu kan. Nah, seperti itu. Tetapi Tuhan luar biasa, di hadapan Tuhan kuasanya luar biasa. Dia bisa apa? Dia itu bisa membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, bahkan juga sanggup membuat relasi yang retak itu dipulihkan dalam keluarga. Bayangkan ada 30 tahun, 20 tahun sering berantem tapi masih jalan terus, itu luar biasa mujizatnya kan. Gitu. Berantem tapi masih baik 20 tahun. Dan juga bisa memulihkan ekonomi kita yang bagi orang tak mungkin, dan memberikan kesehatan bagi orang yang sakit. Yang diminta apa? Anda dan saya itu menyerahkan semua persoalan, dan Tuhan sanggup, ini bagus sekali ini, Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sorak-sorai dan luka menjadi penyembuhan. Saya sangat senang dengan ayat kitab suci Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan mereka hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Bagi Tuhan kita diberi hidup, sukacita dan kegembiraan. Berapa minggu yang lalu, saya lupa tanggalnya ya, minggu yang lalu saya ada namanya adik saya datang, perempuan dari Magelang. Kemudian saya banyak sekali pas jadwal ada romo-romo dari Filipina. Waduh, ini saya bersikap ramah itu. Nah, sampai menikahkan orang di Teresia. Pulang lagi ke Solear, nengok gereja di sana. Ketemulah wanita-wanita. Pasti yang pertama, sudah makan belum romo? Gitu. Wanita itu kunci paspornya, sudah makan belum? Gitu. Jengkelin tadi itu. Jengkel sekali. Sudah makan belum? Baik, sudah makan. Mungkin yang lapar ya. Jangan bantah. Ini mau dikasih mati, kamu nggak mau? Udah. Pakai earphone, ya sudah. Kalau belum makannya disembunyikan, nah saya mengikuti itu. Mengikutinya yang namanya wanita kan mau yang baru kan. Dan sudah kalau ada mau kan bisa dibantah itu. Itu kampung kecil di Dita Raya. Seumur umur saya tidak pernah makan begitu dulu. Dan saya masuk di sana itu sudah penuh sekali. Saya mau pulang, tetapi saya pikir kalau saya pulang berantemnya 1 minggu. Udahlah, saya kalah aja. Dan benar saya takut itu terjadi di situ. Pulang perut saya sakit, dan itu saya diare terus itu. Bayangkan, itu gara-gara wanita itu. Dan mereka yang masalah, mau sakit, bayangkan itu diare itu bisa jadi 50 kali saja. Dan itu selama 1 minggu. Menurut orang mati sudah. Itu untung saya olahraga itu. Nah, sampailah hari Kamis, saya udah gak kuat. Saya dibawa ke Cihos. Puji Tuhan, dalam diinfus berapa kali itu sudah lagi diare. Dokter bilang minta diopnam. Aduh, saya besok itu harus bisa di lingkungan. Saya kasihan kalau orang sampai menunggu kan.
saya paksa bisa di lingkungan, pulang 3 hari lagi. Luar banyak hari Sabtu itu saya bisa lansia, dan itu gak tahan. Teman saya infus mohon, tapi katakan, Romo ini sudah mau dehidrasi, apa kamu infus dan sampai saya bisa ya? Oh jangan mulai viral itu kan. Pulanglah, saya sudah susah, sudah dehidrasi, itu diinfus. Itu masih diare terus itu, gak berhenti itu. Minggunya masih saya mengantar kambing karena di dekat gereja pedesaan yang dibangun supaya gak banyak demo. Saya bila-bila itu baru pulangnya benar-benar gak berhenti itu 1 minggu atau minggu. Akhirnya dibawa rumah sakit PIK. Rumah sakit PIK itu di sana, wah sudahlah, namanya bingung kalau diatur wanita itu sudah sakit dia harus jemputin wanita lagi. Aduh, saya bilang Tuhan ampunilah mereka, mereka tak tahu yang mereka berbuat. Jangan pernah membantah wanita Pak, dia pasti kalah, nggak menang. Akhirnya di sana saya di rumah sakit PIK, dan itu sampai hari itu nggak berhenti. Padahal saya katakan, Pak, saya beli di opnam, tapi harus Selasa pulang. Karena apa? Karena ada pernikahan, kasihan mereka di Lorenzius. Dan itu sampai jam 12 dini hari Selasa itu masih diari. Saya katakan, Tuhan, saya sudah menyerah itu, nggak bisa, sudah lemah sekali menyerah. Tapi ketika saya lihat ayat firman Tuhan, aku datang supaya mereka hidup. Saya percaya ada damai, ada sukacita. Ternyata pelan-pelan itu mulai sembuh. Dan Selasa pagi jam 8 baru selesai diinfus. Untung saya sudah tahu, saya minta bawa jubah. Dari rumah sakit saya pakai jubah, langsung bisa di Lorenzius. Dan sampai sekarang Tuhan pulihkan. Amin. Nah, ingat, aku datang supaya mereka memperoleh hidup ini. Maka kalau kita berserah, Tuhan bisa mengubah duka cita menjadi sorak-sorai, luka menjadi kesembuhan, dan sebuah kesaksian bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup dan bukan orang mati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.